Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang bagian-bagian dari alat ukur kompas dan teodolit, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Jihan Ramayanti dengan NIM 1402617035 dari program studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Negeri Jakarta. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur kompas dan teodolit. Nah, ini adalah alat ukur kompas dan yang ini adalah alat ukur teodolit. Nah, sebelum itu sebaiknya kita untuk mengetahui pengertian dari kompas dan teodolit. Oke, pengertian dari kompas adalah alat ukur navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Sedangkan pengertian dari teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Nah, itu adalah pengertian dari kompas dan teodolit. Sebelum kita menuju slide selanjutnya, yaitu tentang bagian-bagian kompas dan teodolit, angka baiknya kita harus mengetahui fungsi dari kompas dan teodolit itu sendiri. Fungsi dari kompas ini yaitu untuk menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah, terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik yang lain, yang ditunjukkan pada besaran azimut, yaitu besarnya sudut yang dimulai dari arah utara ke selatan. Bisa juga untuk membuat siku-siku dan juga untuk mengukur sudut horizontal. Nah, prinsip kerja dari kompas itu berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Lalu selanjutnya itu ke fungsi dari teodolit. Nah, fungsi dari teodolit adalah untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Alat teodolit ini juga tidak hanya itu yang dapat difungsikannya, yaitu teodolit juga dapat berfungsi seperti PPD jika sudut vertikalnya diubah menjadi 90 derajat. Nah, teropong teodolit ini dapat membuatnya teropong dari teodolit membuatnya dapat membidik ke segala arah. Pada konstruksi bangunan, teodolit dapat berfungsi untuk menentukan sudut siku-siku pada fondasi bangunan dan juga mengukur ketinggian bangunan yang bertingkat. Nah, itu adalah penjelasan mengenai fungsi dari kompas dan teodolit. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan pengertian dan fungsi dari alat ukur kompas dan teodolit, saya akan ke slide berikutnya, yaitu tentang bagian-bagian kompas. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kompas. Ini adalah contoh dari kompas bidik. Nah, bagian-bagian dari kompas itu ada 7. Yang pertama itu ada dial. Nah, ini dial. Dial itu adalah permukaan kompas di mana tertera angka derajat dan huruf mata angin. Nah, ini derajat, ini angka derajat. Nah, biasanya huruf mata anginnya juga ada di
di dekat angkanya ini. Lalu yang kedua itu visir. Nah, visir ini adalah visir. Visir adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran atau objek. Ini visir. Lalu yang ketiga adalah kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini digunakan untuk melihat derajat kompas. Jadi jika membidik lalu ingin melihat derajat kompas, kita bisa menggunakan kaca pembesar untuk melihat derajat kompas yang ada di dial. Lalu yang keempat itu jarum petunjuk. Nah, ini jarum petunjuk. Jarum petunjuk adalah alat yang menunjukkan utara magnet. Ini jarum petunjuk. Lalu yang kelima itu ada tutup dial. Tutup dial ini biasanya disebut dengan cover kompas. Nah, tutup dial ini ada dua garis bersudut dengan sudut 45 derajat yang dapat diputar. Lalu yang keenam ada alat penyangkut atau tempat jari. Alat penyangkut adalah tempat di mana ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Jadi pada saat ingin membidik, kita meletakkan ibu jari itu di alat penyangkut ini. Lalu yang ke-7 yaitu garis sasaran bidik. Nah, ini garis sasaran bidik. Garis sasaran bidik ini ada terletak di dial, yaitu untuk menunjukkan angka pada saat membidik objek. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kompas yang sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke slide berikutnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari teodolit. Nah, ini adalah gambar teodolitnya. Oke, bagian-bagian dari teodolit itu ada 15. Yang pertama itu adalah pengarah kasar. Nah, pengarah kasar itu ada di sini. Ini pengarah kasar. Pengarah kasar ini berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Nah, yang kedua itu klem pengunci vertikal. Nah, ini dia. Ini adalah klem pengunci vertikal. Klem pengunci vertikal ini berfungsi untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Lalu yang ketiga yaitu penggerak halus vertikal. Nah, ini penggerak halus vertikal ini di sini. Nah, penggerak halus vertikal ini berfungsi untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur objek secara halus. Lalu keempat itu ada tempat baterai. Nah, tempat baterai ini posisinya ada di samping teodolit. Nah, baterai yang digunakan itu berjumlah 4 buah. Nah, jenis baterai yang digunakan yaitu adalah jenis baterai A2. Lalu yang kelima adalah klem pengunci lingkaran horizontal. Nah, ini adalah klem pengunci lingkaran horizontal. Fungsi dari klem pengunci lingkaran horizontal ini yaitu untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Lalu yang keenam, penggerak halus lingkaran horizontal. Nah, ini adalah penggerak halus lingkaran horizontal. Penggerak halus lingkaran horizontal ini berfungsi untuk menggerakkan teropong secara horizontal ke arah rambu ukur objek secara halus. Lalu yang ketujuh, skru pengatur nivo. Ini dia, ini skru pengatur nivo, itu ada di bagian bawah. Nah, skru pengatur nivo ini berfungsi untuk mengatur posisi gelembung nivo agar berada pada titik tengah. Lalu yang kedelapan itu ada handle. Handle-nya ada di bagian atas. Nah, handle ini adalah untuk pegangan tangan pada alat. Jadi ketika menggunakan teodolit, kita dapat meletakkan tangan kita itu di handle ini yang ada di atas bagian teodolit.
Lalu yang ke-9 itu pengatur fokus lensa okuler. Nah, ini nih adalah pengatur fokus lensa okuler. Pengatur fokus lensa okuler ini berfungsi untuk memfokuskan lensa okuler ke objek. Lalu ke-10 yaitu nivotabung. Ini nivotabung. Nivotabung ini berfungsi untuk menyetel posisi sumbu dua pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyama rata. Lalu yang ke-11 itu ada display dan papan tombol. Ini dia. Nah, display ini digunakan untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Jadi pada saat kita menggunakan teodolit dan ingin melihat skala baik itu secara vertikal maupun horizontal, dapat dilihat di display ini. Lalu yang ke-12 ada nivokotak. Nah, ini adalah nivokotak. Nivokotak sendiri ini berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Lalu yang ke-13 ada plat dasar. Ini plat dasar. Plat dasar ini terletak pada bagian bawah alat teodolit. Nah, plat dasar ini yaitu untuk bertumpunya pesawat teodolit. Lalu yang ke-14 ada lensa verticalizing. Nah, ini dia 14, lensa verticalizing. Nah, lensa verticalizing ini berfungsi untuk melihat dan memosisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Lalu yang ke-15 terakhir yaitu klem pengatur fokus benang. Nah, ini dia klem pengatur fokus benang. Fungsi dari klem pengatur fokus benang ini yaitu untuk memperjelas benang pada lensa, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Ya, itu adalah penjelasan dari bagian-bagian teodolit. Di sini saya sudah menjelaskan penjelasan pengertian, fungsi, dan penjelasan pada bagian-bagian dari alat ukur kompas dan teodolit. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.